Diplomat Rusia tegaskan senjata asing dan tentara bayaran di Ukraina adalah terjat sah di hadapan Dewan Keamanan PBB. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, kembali menegaskan senjata yang dipasok ke Ukraina oleh Barat serta tentara bayaran asing di negara itu adalah terjat sah bagi angkatan bersenjata Rusia. Satu-satunya hal yang diinginkan Kiev dari Anda adalah uang dan senjata Anda. Anda harus menyadari senjata yang Anda berikan, seperti yang kami peringatkan sejak awal, adalah target militer kami yang sah. Jelasnya kepada Dewan Keamanan PBB hari Selasa, melansir TASS 29 Juni. Sama seperti tentara bayaran yang datang dari negara Anda, senjata disimpan dan tentara bayaran yang dikerahkan juga menjadi target militer kami yang sah. Tegasnya kembali. Dalam kata-katanya, gudang di pabrik mesin pembangunan jalan Kremenchuk adalah target yang tepat. Rezim Kiev dengan sengaja menyimpan senjata di area pusat kota Ukraina di sebelah pemukiman penduduk, membahayakan nyawa warga sipil dan mengubah orang menjadi tameng manusia, lanjut diplomat itu. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba untuk membuktikan sebaliknya, kami tidak dan tidak menargetkan fasilitas sipil dan non-militer, tambah Polyansky. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, melaporkan pada hari Selasa, pasukan dirgantara Rusia telah mengirimkan serangan dengan senjata presisi terhadap hanggar senjata dan amunisi AS dan Uni Eropa di Kremenchuk. Serangan itu memusnahkan senjata dan amunisi buatan Barat yang dimaksudkan untuk dikirim ke kelompok tempur Ukraina di Donbas, kata sang jenderal. Dalam kata-katanya, ledakan amunisi yang disimpan untuk senjata Barat menyebabkan kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan yang tidak berfungsi yang terletak dekat dengan wilayah itu. Mengenai tentara bayaran asing, Igor Konashenkov sebelumnya menerangkan, tentara bayaran dan spesialis militer dari 64 negara terlibat dalam perang di Ukraina. Secara keseluruhan, pada 17 Juni 2022, kami memiliki daftar tentara bayaran dan spesialis operasi senjata dari 64 negara. Sejak dimulainya operasi militer khusus, 6.956 personel tersebut telah tiba di Ukraina. 1.956 diantaranya telah terbunuh dan 1.779 telah pergi, terangnya. Untuk saat ini, 3.221 tentara bayaran masih hidup. Mereka belum ditangkap atau belum mencapai perbatasan Ukraina, sambung Konashenkov. Ia mengatakan tak satu pun dari tentara bayaran yang dikirim Barat ke Ukraina untuk berperang bagi rezim nasionalis akan menikmati hak para pejuang di bawah hukum humaniter internasional. Saya ingin membuat pernyataan resmi, tidak ada tentara bayaran yang dikirim Barat ke Ukraina untuk memperjuangkan rezim nasionalis di Kiev yang dapat dianggap sebagai pejuang sesuai dengan hukum humaniter internasional atau menikmati status tawanan perang, tegas Konashenkov. Pasukan Chechnya terus membantu pasukan Rusia dalam perang di Ukraina. Terbarunya, Chechnya kembali menambah pasukan untuk membantu pasukan Vladimir Putin. Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya dan sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin, membentuk 4 batalion militer baru dengan jumlah personel yang luar biasa. Batalion itu dimaksudkan untuk membantu mengisi kembali pasukan Rusia selama perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina. Kadyrov mengatakan dalam sebuah unggahan Telegram pada Minggu 26 Juni bahwa 4 batalion itu bernama Ahmad Utara, Ahmad Selatan, Ahmad Barat, dan Vostok Ahmad. Batalion baru itu akan dibentuk segera di Republik Chechnya. Kontingen militer hanya akan mencakup orang-orang Chechnya, kata Kadyrov di pesan tersebut. Menurut terjemahan bahasa Inggris, bagaimana dilansir Newsweek pada Senin 27 Juni, yang telah menghubungi Kementerian Pertahanan Rusia dan Ukraina untuk memberikan komentar. Mereka akan mengisi kembali komposisi pasukan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, terangnya. Rusia tidak memberikan perkiraan kerugian pasukan sejak akhir Maret. Kantor berita milik negara Rusia TASS melaporkan pada saat itu bahwa seorang pejabat militer Rusia menyebutkan jumlah kematian mencapai 1.351, tetapi Ukraina memperkirakan pada 8 Juni bahwa Rusia telah kehilangan 31.500 tentara sejak dimulainya perang pada akhir Februari, berpotensi menempatkan Putin dalam kebutuhan untuk pasukan baru. Michelle Kimmich, seorang profesor sejarah di Universitas Katolik Amerika dan mantan anggota staf perencanaan kebijakan sekretaris di Departemen Luar Negeri, mengatakan kepada Newsweek awal Juni bahwa Rusia memiliki masalah personel dan kerugiannya sangat serius. Kami tidak dan tidak menargetkan fasilitas sipil dan non-militer, tambah Polyansky.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, melaporkan pada hari Selasa, pasukan Dirgantara Rusia telah mengirimkan serangan dengan senjata presisi terhadap hanggar senjata dan amunisi AS dan Uni Eropa di Kremenchuk. Serangan itu memusnahkan senjata dan amunisi buatan Barat yang dimaksudkan untuk dikirim ke kelompok tempur Ukraina di Donbas, kata sang jenderal. Dalam kata-katanya, ledakan amunisi yang disimpan untuk senjata Barat menyebabkan kebakaran di sebuah pusat perbelanjaan yang tidak berfungsi yang terletak dekat dengan wilayah itu. Mengenai tentara bayaran asing, Igor Konashenkov sebelumnya menerangkan, tentara bayaran dan spesialis militer dari 64 negara terlibat dalam perang di Ukraina. Secara keseluruhan, pada 17 Juni 2022, kami memiliki daftar tentara bayaran dan spesialis operasi senjata dari 64 negara. Sejak dimulainya operasi militer khusus, 6.956 personel tersebut telah tiba di Ukraina. 1.956 diantaranya telah terbunuh dan 1.779 telah pergi, terangnya. Untuk saat ini, 3.221 tentara bayaran masih hidup. Mereka belum ditangkap atau belum mencapai perbatasan Ukraina, sambung Konashenkov. Ia mengatakan tak satu pun dari tentara bayaran yang dikirim Barat ke Ukraina untuk berperang bagi rezim nasionalis akan menikmati hak para pejuang di bawah hukum humaniter internasional. Saya ingin membuat pernyataan resmi, tidak ada tentara bayaran yang dikirim Barat ke Ukraina untuk memperjuangkan rezim nasionalis di Kiev yang dapat dianggap sebagai pejuang sesuai dengan hukum humaniter internasional atau menikmati status tawanan perang, tegas Konashenkov. Pasukan Chechnya terus membantu pasukan Rusia dalam perang di Ukraina. Terbarunya, Chechnya kembali menambah pasukan untuk membantu pasukan Vladimir Putin. Ramzan Kadyrov, pemimpin Chechnya dan sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin, membentuk 4 batalion militer baru dengan jumlah personel yang luar biasa. Batalion itu dimaksudkan untuk membantu mengisi kembali pasukan Rusia selama perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina. Kadyrov mengatakan dalam sebuah unggahan Telegram pada Minggu 26 Juni bahwa 4 batalion itu bernama Ahmad Utara, Ahmad Selatan, Ahmad Barat, dan Vostok Ahmad. Batalion baru itu akan dibentuk segera di Republik Chechnya. Kontingen militer hanya akan mencakup orang-orang Chechnya, kata Kadyrov di pesan tersebut. Menurut terjemahan bahasa Inggris, sebagaimana dilansir Newsweek pada Senin 27 Juni, yang telah menghubungi Kementerian Pertahanan Rusia dan Ukraina untuk memberikan komentar. Mereka akan mengisi kembali komposisi pasukan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia terakhir. Rusia tidak memberikan perkiraan kerugian pasukan sejak akhir Maret. Kantor berita milik negara Rusia TASS melaporkan pada saat itu bahwa seorang pejabat militer Rusia menyebutkan jumlah kematian mencapai 1.351, tetapi Ukraina memperkirakan pada 8 Juni bahwa Rusia telah kehilangan 31.500 tentara sejak dimulainya perang pada akhir Februari, berpotensi menempatkan Putin dalam kebutuhan untuk pasukan baru. Michelle Kimmich, seorang profesor sejarah di Universitas Katolik Amerika,